Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ida di sini di kelas 6. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Baiklah anak-anakku, hari ini kita masih terus akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, dengan pembelajaran 1 masyarakat peduli lingkungan dan pembelajaran 6. Nah, ini pembelajarannya udah yang di pembelajaran terakhir ya, pembelajaran 6 di subtema 1. Baiklah, ini ada balon. Oh ya, maaf sebelum belajar mari kita berdoa semoga semua pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjadikan kalian anak-anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jitna'in menariknya. Selesai. Baiklah anak-anakku, kalian ini pembelajaran 6 balon. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Tentunya iya kan? Kalian bisa membersihkan halaman dengan peduli lingkungan. Kalian juga bisa menjaga lingkungan dengan rajin menanam pohon yang seperti Ibu anjurkan kemarin. Dan juga kalian juga rajin membantu orang tua sehingga bisa ikut serta melestarikan kehidupan di dunia. Oke, baiklah anak-anakku. Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan, betul. Selain itu masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan, misalnya ikut melestarikan adat budaya lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Iya, pasti. Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, sayang kepada saudara, sayang kepada teman, sayang dan hormat kepada tetangga, sayang, suka menolong orang yang susah, suka membantu orang yang membutuhkan. Nah, itulah kewajiban lain yang harus kalian lakukan. Selain itu juga belajar untuk diri kamu sendiri, untuk memajukan masyarakat dan bangsa, serta melakukan ritual ibadah untuk diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga rajin mengkaji isi Al-Quran dan mengaji. Nah, berikutnya ayo mencoba. Ini kita teman-teman mencoba bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta di lingkungan bangsa dan negara. Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Nanti kalian diisi saja ya pertanyaannya tentang kewajiban di lingkungan masyarakat dan negara yang harus kalian ceritakan kepada teman-teman kalian. Teruskan hal-hal berikut. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Contohnya apa? Menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, taat kepada orang tua, apalagi rajin beribadah, tidak malas, rajin belajar, dan yang masih banyak yang lainnya. Manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab adalah menjadi orang yang solih, menjadi orang yang baik dan yang sopan, yang disukai orang lain. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban adalah harus disiplin. Nah, disiplin itu paling penting. Dalam melaksanakan sholat seumpamanya harus selesai adzan, kalian harus segera berwudu langsung melaksanakan ibadah sholat. Terus kan pada selembar kertas, kemudian ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, itu boleh kamu ceritakan di depan teman-teman. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga. Dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga negara, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan
Perhatikan pola makan sehat, cermati bacaan dengan judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan berikut. Ada bacaan dengan judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Coba temukan kata kunci pada judul tersebut, lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Bahaya, bisa kata kuncinya bahaya. Bahaya itu apa? Nanti kalian lihat di kamus besar. Jajanan juga bisa kalian tulis. Yang tidak sehat, sehat bisa ditulis jadi kata kunci. Cari di kamus bahasa Indonesia. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Ayo membaca ini muatan bahasa Indonesia ya. Terik matahari seakan membakar siang. Kelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tidak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin yang berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang kuah merah warnanya. Nah, anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahayanya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup saus tersebut akan menggerogoti anggota tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak-anak sekitar 40-40% mengandung rodamin, formalin, dan borak serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Seringkali ditemukan antara jajanan sekitar SD, yaitu diterangkan oleh Kompas tanggal 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk pengawetkan jenazah, dan borak adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Nah, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makan yang berwarna-warna cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan oleh kepala sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua siswa dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak akan dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan bacaan sesuai kata kunci berdasarkan pikiranmu? Bisa jadi ya, karena kata kuncinya apa itu bahaya. Yang kedua apa? Dari bahaya jajanan dan yang tidak sehat. Tulis jawabanmu pada kotak di bawah ini. Berikutnya kita ke halaman 39. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Demi memenuhi kewajiban menjaga kesehatan tubuh akan lebih aman berawal bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri. Nah, berarti menjaga kesehatan tubuh itu bagian dari kewajiban diri kita sendiri. Pada saat ini nih, sekarang pandemi, harus kalau keluar memakai masker dan juga jaga jarak. Apabila setelah bersalaman dengan orang lain, hendaklah segera cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut, kemudian nyanyikan satu lagu daerah. Bisa? Kalian bisa lagu daerah? Nanti kita coba ya. Mungkin nanti di sini ada lagu daerah. Nah, sekarang ayo mengamati. Ini gambar apa? Ya, bagus, angklung. Yang kedua, angklung dari mana? Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat ya.
Yang kedua adalah gamelan. Gamelan itu bisa dari Bali, bisa dari Jawa, bisa juga daerah Sunda. Daerah Sunda juga ada gamelannya. Yang ini, yang berikutnya apa? Seperti gendang tapi kecil. Ini dari Maluku namanya tifa. Dan yang ini adalah apa? Sama gendang tapi banyak ya, dimainkannya oleh orang dewasa sekitar 3 orang. Dan ini disebutnya adalah margondang yang berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara, Batak. Apa yang apa musik yang dimainkan pada gambar di atas? Nanti kalian sini terangkan yang tadi ibu kasih tahu. Dari daerah manakah alat musik tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Oke, nyanyikan lagu daerah berikut ini. Mariam Tomang. Kalian sudah pernah membaca? Nanti boleh cari di Google ya lagunya ya. Salendang madi ginjang kain panjang madito pangiol ni ngenting masongan dengke mangoli Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Pangiwal ni nganti masengan dengke mamangolu Mariam tomong dainang sinang pamasin Mariam tomong dainang sinapang masin. Ucapkan nada secara berulang-ulang sambil menyanyi dengan suaramu agar interval nada tepat. Interval nada itu apa kemarin? Langkah ya, dari nada yang satu ke nada yang lain. Nyanyikan lagu di atas. Sebelum menyanyikan syair lagu terlebih dahulu, baca dulu. Sebelum dinyanyikan baca dulu dan nyanyikan dengan solmisasi. Seperti tadi ya ibu ya, baca solmisasinya. Bagaimanakah interval pada lagu di atas? Banyakkah nada-nada yang sama berturut-turut? Ungkapkan pendapatmu. Ada di sini tadi ya. Do 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 mi mi re re mi mi si re re do. Nah kan do 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 do. Nah di situ malah ada berapa? Ada do-nya ada 3, mi-nya ada 2, re-nya ada 3, mi-nya ada 2. Di sini ada sol mi sol yang berulang. Ayo mengamati. Berikutnya. Amati isi lagu di atas. Ini SBDP ya, sama seperti tadi. Lagu di atas berdasarkan syairnya. Ternyata tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu. Berarti kamu harus menanyakan kepada orang Tapanuli. Bisa di daerah kamu mungkin ada orang Tapanuli yang mungkin aktivitasnya sebagai tambal ban. Nah, kamu bisa menanyakan arti daripada kata-kata lagu tersebut, atau kalau kamu mau lebih cepat bisa kalian cari di Google. Kamu juga bisa meminta orang dewasa untuk mencari isi lagu atas melalui internet. Nah, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Setelah kalian tulis kata-katanya dari daerah Tapanuli, boleh kamu tuliskan di kolom ini. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara 2 nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkan interval dibagi menjadi 2, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah, yang satunya adalah interval harmonis, yang ini interval melodis. Nah, harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. 2 nada yang dibunyikan kayak tadi ya, do 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 do. Nah, mungkin itu yang disebut interval harmon. Interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis ada interval dari nada rendah ke tinggi, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah. Nah, melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. 1. Interval prime. Interval prime hanya terdengar 1 nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Interval second
terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman, contohnya do, re, dan si, do. Bisa dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Do, re, si, do, do, re, si, do. Interval threads besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna do mi, do mi, do mi, do mi. Interval quart murni selalu nyaman didengar. Konsonan sempurna do fa, do fa, do fa, do fa. Interval queen murni terdengar nyaman. Konsonan sempurna. Queen terlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman. Do, sol. Interval seks besar maupun kecil terdengar nyaman. Do, la. Interval septim biasanya terdengar kurang nyaman. Do, si. Interval oktav murni terdengar nyaman. Do, 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 do. Ayo membaca. Siapkan alat musik, pianika atau keyboard, lalu mainkan interval harmonis berikut ini. Jika ada alat musik tersebut, dapat menggunakan alat musik di sekitarmu, misalnya angklung. Bisa juga menggunakan alat musik buatan sendiri dari botol bekas atau gelas. Gunakan 7 baris atas botol bekas yang diisi air dengan ketinggian berbeda. Kemudian mainkan tangga nada berikut. Boleh kalian mengisi gelas, tapi gelasnya tidak seperti ini ya. 7 gelas dengan tinggi airnya berbeda-beda. Tinggi yang pertama di sini, yang kedua di bawahnya, ketiga di bawahnya, keempat di bawahnya, kelima di bawahnya. Seperti itu. Sampai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari tangga nada C saja, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke A ke B, B ke C. Kemudian tangga nada berikut adalah C, D, D, C, E, C, F, C, G, C, A, C, B, C, G, C, F. Oke. Setelah kamu memainkan interval-interval di atas, apa yang kamu rasakan? Nanti kalian praktekkan ya yang tadi Bu suruh dengan menggunakan gelas. Kalau tidak punya alat musik, tapi alangkah baiknya kalau kamu mempunyai alat musik pianika atau gitar. Mungkin kakak kalian mempunyai alat musik gitar. Apakah ada interval yang nyaman didengar atau tidak nyaman didengar? Tandai, beli checklist apabila interval nyaman didengar dan tidak nyaman didengar pada tabel berikut. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, dan di sini juga dipinta lagi hasil praktek kamu, mana yang terdengar nyaman dan tidak. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dan akhirnya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini adalah kalian telah mempelajari mengenai bahaya jajanan di sekolah. Pada pembelajaran bahasa Indonesia telah mengetahui apa itu bahan rodamin, apa itu borak, apa juga pengawet makanan yang membahayakan tubuh, dan tidak boleh kita selalu sering jajan dengan minuman-minuman yang berwarna terang, karena ditakutkan adalah bahan tekstil untuk pewarna pakaian. Juga kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita baik di rumah ataupun di sekolah. Kalau di rumah apa? Menjaga lingkungan rumah, patuh terhadap orang tua, termasuk menjaga kesehatan diri adalah kewajiban diri kita sebagai siswa. Terus bagaimana? Dan yang terakhir itu tadi pembelajaran lagu Maryam ya dari Tapanuli. Boleh nanti kalian lakukan di rumah ya. Bagaimanakah yang sudah kamu pahami dengan baik? Mudah-mudahan semuanya kalian sudah pahami dengan baik. Bagian mana yang belum kamu pahami, nanti bisa diulang lagi videonya. Apa saja yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Tentunya terus belajar. Nilai-nilai